Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Prodi Teknologi Informasi A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai mata kuliah perancangan website dengan judul Deloanu Gambling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Hendrawan Brilianto, NIM 1924 1010 2064, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raihan Margi Pangestu dengan NIM 1924 1010 2082. Pertama, saya mau menjelaskan pembahasan yang akan kami bahas nanti. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua permasalahan dan solusi, yang ketiga teknis penyusunan atau pengembangan aplikasi, yang keempat tampilan fitur, yang kelima cara penggunaan fitur dalam website, dan yang terakhir penjelasan fitur. Oke, next. Yang pertama latar belakang. Pada masa pandemik yang tidak kunjung mereda ini, banyak sektor pariwisata yang mengalami penurunan pengunjung. Hal tersebut juga mempengaruhi sumber pendapatan daerah dan juga infrastruktur di dalamnya. Deloanu Gambling, salah satu tempat wisata yang juga mengalami penurunan pengunjung karena pandemik saat ini. Oke, next. Yang kedua, permasalahan. Dengan munculnya COVID-19 saat ini membuat berbagai sektor perekonomian turun, salah satunya pada bidang pariwisata. COVID-19 ini tidak bisa dianggap remeh karena sudah banyak korban yang berjatuhan, dan dengan adanya peraturan pemerintahan yang membuat para wisatawan berpikir keras jika ingin berlibur, maka penurunan pengunjung terjadi di berbagai tempat wisata. Oke, next. Dan yang ketiga, solusi yang ditawarkan. Maka dari itu, dengan menempuh mata kuliah perancangan website, kami ingin mempermudah akses para pengunjung yang ingin berlibur ke Delano Gambling dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di sini kami membuat suatu website yang menerapkan booking dengan tujuan agar tidak ada keramaian dan para pengunjung tetap bisa menerapkan protokol kesehatan walaupun sedang berada di luar rumah. Oke, perkenalkan, nama saya Arif Hendrawan Priyanto, NIM 1924 1010 2064, Prodi Teknologi Informasi A. Di sini saya ingin menggunakan teknik penyusunan atau pengembangan aplikasi. Kami mengangkat suatu permasalahan, yaitu dunia pariwisata. Kami memilih dunia pariwisata karena menurut kami pada masa pandemi ini dunia pariwisata merupakan salah satu sektor yang terpukul, sehingga ada aturan-aturan yang harus diterapkan ketika pariwisata itu berjalan, seperti halnya membatasi jumlah pengunjung. Maka inovasi yang kami gunakan yaitu membuat aplikasi booking tiket, yaitu untuk mengatasi kepadatan pengunjung. Sebelum merancang sebuah website, terlebih dahulu melakukan desain mockup. Pada desain mockup, kami menggunakan Adobe XD. Dan di sini kami menggunakan single pack atau one pack. Jadi website yang kami buat hanya berupa satu halaman web. Kemudian untuk melakukan pengkodingannya, kami menggunakan Visual Studio Code, yang dimana dalam proses pengembangannya kami menggunakan HTML, CSS yang kami linkkan kepada HTML, dan juga JavaScript untuk membuat website lebih interaktif dan juga menarik. Kemudian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Raihan Mergi Pangestu dengan NIM 1924 1010 2082.
Nah, di sini saya mau menjelaskan tampilan fitur yang ada pada web kami. Oke, yang pertama ada navigasi bar. Itu nanti bisa itu nanti dibuat untuk navigasi bar yang ada menu-menunya. Jadi nanti ketika kita memilih menu, maka nanti itu kita akan langsung menuju navigasi yang ditentukan. Seperti kita memilih pendaftaran, maka nanti akan langsung menuju ke pendaftaran. Oke, yang kedua ada tampilan pendaftaran. Nah, di tampilan pendaftaran ini kita akan mengisi data-data yang diperlukan untuk kita mendaftar tempat booking Delano Gambling, yaitu yang pertama ada nama, terus jumlah anggota, yang ketiga ada nomor WhatsApp, yang keempat check-in dan kelima check-out, dan yang terakhir yaitu adalah pilihan menu tenda. Selanjutnya pada tampilan fasilitas di kita akan dikasih tahu fasilitas apa saja yang ada pada Delano Gambling tersebut. Nah, terus selanjutnya ada tampilan tarif. Di tarif ini kita akan diberitahu untuk setiap tendanya itu dengan dihargai berapa dan juga maksimal itu berapa orang untuk setiap tenda atau tempat penginapannya. Oke, yang ke selanjutnya itu ada syarat dan ketentuan. Di syarat dan ketentuan ini kenapa kami kami tambahkan syarat dan ketentuan itu nanti isinya itu buat protokol kesehatan. Jadi setiap pengunjung itu harus memenuhi syarat dan ketentuan agar bisa berkunjung ke Delano Gambling dan mengurangi resiko terpaparnya virus COVID. Terus selanjutnya di bagian footer. Di bagian footer itu nanti ada tentang About Us. Jadi ada ada menu lagi, ada tampilan menu di footer. Itu nanti jika ditekan akan menuju ke navigasi yang sudah ditentukan. Terus selanjutnya ada map di mana itu nanti akan menunjukkan di mana letak Delano Gambling tersebut. Terus yang ada kritik dan saran. Oke. Selanjutnya ini ada cara penggunaan fitur dalam website. Caranya itu mudah. Kita yang pertama hanya perlu memilih menu yang sudah ada pada halaman dan setelah itu pengguna akan tertuju pada bagian yang sudah dipilih. Di situ pada navigasi bar yang seperti saya sebutkan tadi pada tampilan ada menu pendaftaran, fasilitas, tarif, dan syarat dan ketentuan. Nah, jika kita memilih salah satu menu, maka kita akan langsung diarahkan ke navigasi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, next. Di sini karena website kita itu merupakan tempat booking, maka diperlukan pendaftaran. Di sini jika pengguna ingin mendaftar, maka pengguna hanya perlu mengisi form yang sudah disediakan dan diisi sesuai dengan apa yang diminta. Setelah dikirim, maka akan muncul jendela notifikasi bahwa data berhasil dikirim. Jadi di sini sudah ditampilkan, di situ ada pendaftaran. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di pendaftaran ada nama, yang dimana kita harus menyebutkan nama. Di situ ada jumlah anggota, terus nomor WhatsApp, tanggal check-in dan tanggal check-out, terus jenis tenda. Di sini kenapa kami meminta untuk menginputkan nomor WhatsApp itu nanti agar memudahkan pengelola jika ingin menghubungi customer yang ingin menginap untuk mengkonfirmasi apakah tempatnya itu lagi full atau slotnya sudah penuh atau belum. Terus setelah itu akan muncul jendela notifikasi seperti yang sudah ada pada gambar di sampingnya. Begitu. Oke, next. Selanjutnya teman saya akan menjelaskannya. Baik, nama saya Arif Hendrawan Brilianto, NIM 1924 10 10 20 64, kelas
teknologi informasi A. Jadi tampilan website yang kami buat ini seperti ini. Di sini ada navigasi bar yang berisi menu-menu yang dapat diperlinkkan kepada menu-menu submenu yang di bawahnya. Terus di sini ada header yang berisi gambar berupa gambaran mengenai situasi di perkemahan, dan juga ada sedikit keterangan mengenai apa itu Delano Glamping, yang merupakan wisata alam milenial dengan berbagai fasilitas sensasi camping mewah di perbukitan Menoreh. Oke, jadi di sini ada pendaftaran. Ada fitur pendaftaran yang berupa nama, jumlah anggota, nomor WhatsApp, check-in, check-out, dan jenis tenda. Kemudian di sini ada fasilitas yang memberikan gambaran fasilitas apa saja yang ada di sana, yaitu kemah anti ribet, karena di sana ada sebuah perkemahan tetapi seperti sistemnya seperti hotel, disediakan fasilitas-fasilitas yang berupa amenities, ada musola, free wifi, makan 2 kali, ada kebun teh di pegunungan Borobudur, mandi menggunakan air panas, dan juga ada toilet. Di sini ada tarif yang berisi informasi mengenai harga. Di sini ada jenis tendanya, ada kapasitasnya, dan di sini ada tarifnya. Oke, kemudian syarat dan ketentuan. Di sini merupakan disclaimer atau peraturan yang harus dipenuhi oleh pengunjung ketika mengunjungi tempat wisata Delano Glamping guna mematuhi protokol COVID-19. Di sini ada tampilan footer. Di sini yang sebelah kiri ada hyperlink yang dapat menuju ke bagian seperti bagian pendaftaran, bagian fasilitas, bagian tarif, dan SDK. Terus di sini ada di logo, ada alamat, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube merupakan media sosial dari Delano Glamping. Di sini ada kolom feedback. Oke, mari kita coba satu persatu. Seperti pada navigasi bar di sini, kita coba di pendaftaran. Ketika kita klikkan pendaftaran, maka akan menuju ke pendaftaran. Mari kita coba tentang pendaftaran. Nama berupa teks dan jumlah anggota. Di sini kami menggunakan tipe number, dan nomor WhatsApp juga menggunakan tipe number. Dan juga sini check-in, kapan pengunjung itu akan datang, dan check-out, kapan pengunjung itu akan pulang. Dan di sini ada pilihan tenda. Ketika kita klik kirim, maka akan mengirimkan notifikasi ke pengelola. Mengapa kami menggunakan nomor WhatsApp? Karena di sini di Delano Glamping tempat wisatanya berada di pegunungan dan dikelola oleh orang-orang yang lansia. Jadi WhatsApp bagi kami merupakan cara yang alternatif dan mudah digunakan oleh setiap orang. Jadi jika pengunjung telah mengirimkan inputan, maka di sini akan muncul pop-up yang berisi data booking Anda sudah kami terima. Silakan menunggu balasan via WhatsApp guna konfirmasi pesan Anda. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kemudian di sini fasilitas. Fasilitas ini mengarah ke menu fasilitas tadi. Terus yang tarif juga S dan K, syarat dan ketentuan. Di sini juga bisa mengarah ke bagian halamannya, dan di sini jika kita klik alamatnya, maka yang akan muncul adalah peta Google Map di mana lokasi Delano Glamping itu ada. Terus jika kita klik media sosial, kita ambil salah satu contoh Facebook, ini juga akan mengarah ke akun media sosial dari Delano Glamping. Dan di sini ada fitur kritik dan saran. Di sini pengunjung dapat memberikan feedback mengenai pengalamannya tentang berada di Delano Glamping dengan menginputkan email, kritik, dan saran. Jadi jika dikirim akan memunculkan pop-up terima kasih atas kritik dan sarannya. Tapi mengembangkan aplikasi ini juga menggunakan
responsif dan juga flexbox. Jika responsif seperti ini, ketika kita kecilkan namun ketika resolusinya kecil, navigasi barnya ini berupa garis 3 atau biasa disebut hamburger menu. Namun penggunaannya sama saja ketika dibesarkan atau dikecilkan, yaitu akan mengarah ke menu-menu yang ada di bawah ini. Karena di sini kami telah menyisipkan JavaScript. Jadi sebagai contoh seperti ini. Misal kita ingin ke menu fasilitas, maka akan mengarah ke fasilitas. Kita terus yang di sini tampilan berupa responsifnya. Jadi jika responsif, jika layar dikecilkan, maka semua style yang ada di CSS ini akan berubah sesuai dengan yang kita perintahkan. Misalnya kami di sini menggunakan screen dengan batas maksimum 768. Jadi di sini otomatis ukuran fontnya juga mengecil, style-style pada atribut HTML-nya mengecil. Dan yang di sini tadinya fasilitasnya dapat menampung hingga 4 fasilitas, namun ketika dikecilkan di sini menampung hanya 2 fasilitas. Di sini tarif, di sini juga mengecil ukuran fontnya, dan di sini yang ada di tengah kita sisipkan di atas, dan di sini ada feedback. Untuk pengembangannya kami menggunakan Visual Studio Code dalam melakukan pengodingan. Yang pertama di sini ada title deloanogramming-nya, kemudian di sini ada script atau linked dari JavaScript-nya dengan nama pendaftaran JS, terus ada link dari CSS-nya berupa style sheet CSS. Oke. Terus di menu yang atas sendiri navigasi bar kami menggunakan tag nav yang berupa ada logo, menggunakan tag img, dan ada menu seperti tadi pendaftaran fasilitas tarif S dan K menggunakan UL dan juga tag link dan juga tag A. Tag A ini berguna untuk menghiperlink ke halaman yang dituju atau bagian halaman yang dituju. Dan di sini ada tag A lagi yang menuju ke untuk jika diklik akan mengaktifkan fungsi dari JavaScript-nya yang bernama My Function yang kami letakkan di JavaScript tersendiri di linked. Di sini yang baris 3 tadi span di sini hamburger menu atau 3 garis. Kemudian di top wrapper di sini ini yang tadi berisikan gambaran mengenai perkemahan dan deskripsi singkat mengenai perkemahan. Di sini juga ada pada pendaftaran kami menggunakan label untuk namanya dan input untuk inputannya yang berupa teks, number untuk check out check in menggunakan date, untuk memilih jenis tenda kami menggunakan select, dan untuk submitnya tadi jika diklik maka akan mengarah ke function pendaftaran di JavaScript. Oke, kemudian ada fasilitas. Di fasilitas ini kami menggunakan div fasilitas kontainer ini sebagai induknya atau pembungkusnya, dan di div fasilitas kelas fasilitas ini merupakan
elemen anaknya. Jadi kami menggunakan flexbox yang berupa IMG untuk wadah dari gambarnya. Kami menggunakan 8 tag IMG karena ada 8 gambar. Kemudian di sini ada tenda. Tenda di sini kami menggunakan flexbox juga. Jadi kita elemen pembungkusnya tenda, terus elemen anaknya yaitu tarif space. Yang tadi ada berupa dengan nama jenis tenda, ada kapasitas dan juga ada tarif. Dan kemudian di sini ada syarat atau ketentuan dan ketentuan. Kami juga menggunakan flexbox CSS di kelas syarat ini sebagai pembungkus dan syarat space ini sebagai anaknya, di mana syarat space ini berisikan teks OL dan LI. LI di sini dimaksudkan ketika kita membuat tag dengan di dalam LI, maka di sini akan urut 1 2 3 4 5 6. Dan di sini di footer tadi di sebelah kiri ada pendaftaran fasilitas tarif SDK, diperlinkkan ke menu yang ada, terus di bagian tengah tadi ada logo. Di sini ada tag A, kami sisipkan link Google Map, dan kemudian di sini ada keterangan mengenai alamatnya. Jadi jika alamat ini diklik maka akan mengarah ke sini. Kemudian ada follow us yang tadi berisi sosial media. Kami juga menggunakan tag A yang berisi untuk mengelingkan kepada web Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan target di sini kami menggunakan underscore blank, karena jika targetnya berupa underscore blank maka akan membuka tab baru. Dan di sini juga kami menyisipkan IMB guna mempermudah melihatnya. Misal ingin ada gambar Facebook, jika diklik akan mengarah ke sini. Dan di sebelah kanan tadi di from atau feedback tadi, di sini ada hubungi kami jika ingin menghubunginya dengan nomor ini. Dan di sini juga kami sisipkan form berupa input dan berupa email dan juga text area untuk berisi kritik dan saran. Dan pada submitnya kami fungsikan ke kesan pesan pada JavaScript. Dan ini tampilan CSS-nya. Di sini body CSS-nya, kami bodinya juga menggunakan flex, juga untuk kolom flex direction-nya kami menggunakan kolom. Untuk font-nya kami menggunakan sans serif. Kemudian di sini ada judul di sini yang berupa di sini seperti H4 syarat dan ketentuan. Seperti ini kami menggunakan judul. Terus yang di sini ada media screen dengan max weight-nya 768. Media screen ini berguna jika kita lebarkan ke sini maka akan menggunakan resolusi style yang ada di atasnya. Namun jika kita kecilkan seperti ini maka akan menggunakan aturan resolusi yang ada di bawahnya. Jadi responsif CSS di sini merubah style pada CSS. Kemudian di menu di sini dengan weight 100 ini kami menggunakan flex, juga navigasi position fix agar tetap berada di atas ketika di scroll, Z index 10, karena semakin tinggi nilainya maka akan semakin tinggi kedudukannya. Jadi kan jika di scroll ini semua berada di bawah navigasi. Kami juga menggunakan display flex dan juga jadi kontennya space between pojok dan pojok, tapi kami atur menggunakan padding supaya tidak terlalu ke pojok. Di sini logo kami menggunakan weight 150. Kemudian UL LIA ini yang dimaksud adalah untuk mengatur bagian sini
menu, terus ada hamburger menu. Hamburger menu itu yang sini merupakan menu toggle, untuk jika diklik maka akan memunculkan pada LI, LA tadi. Terus responsifnya menggunakan media screen. Terus top wallpaper. Top wallpaper di sini ini. Jadi background image ini bahan dari header.png. Gambarnya kami tampung di GitHub. Terus di text align center, jadi teksnya di sini di tengah-tengah semuanya. Terus kemudian kami juga menggunakan responsive CSS. Kemudian pendaftaran kami menggunakan tadi label dan inputan. Di sini pengaturan CSS-nya seperti ini. Kami juga menggunakan flex di sini pendaftarannya, flex space between pojok dan pojok, tapi di sini oke. Kemudian input, submit, dan daftar. Oke, responsif menu semuanya menggunakan flexbox. Kemudian oke, yang terakhir, pendapat pribadi tentang teknologi web. Teknologi web ini merupakan teknologi yang sangat menguntungkan, karena teknologi web dapat berisi sebuah kita bisa menginputkan sebuah informasi, kita bisa mencari informasi menggunakan teknologi web. Sehingga teknologi web ini menurut saya merupakan teknologi yang sangat menguntungkan. Seperti apa potensi teknologi web bisa masa depan? Oke, pada saat ini hampir semua bidang menggunakan teknologi web seperti pariwisata, marketplace, makanan. Karena dengan teknologi web semua dapat dicari dengan mudah. Memesan makanan dapat dengan mudah dengan teknologi web, mencari informasi berupa pariwisata dapat mudah dengan teknologi web, mencari pendidikan dapat dengan mudah dengan teknologi web. Yang ketiga, jika ada kegiatan atau wirausaha bisnis, maka saya akan mengembangkan melalui tur desa. Karena jika menggunakan teknologi web, semua orang dapat melihat secara publikasi, secara umum, tanpa batasan apapun. Jadi guna menarik daya tarik pengunjung agar mengunjungi desa dan dapat berwisata di desa setempat yang kami kelola. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Raihan Mergi Pangestu dengan NIM 1924 1010 2082. Di sini pendapat pribadi saya tentang teknologi web, yaitu teknologi web ini memiliki masa depan yang memungkinkan, mumpuni dalam hal untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Terus yang kedua, seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh. Untuk potensi teknologi web di masa depan pasti bakal terus berkembang dan tidak akan stuck, karena teknologi sendiri sudah menjadi contohnya yang sampai sekarang sudah berkembang pesat. Teknologi website pun juga akan sama, dia makin lama juga akan makin berkembang pesat. Terus yang ketiga, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis, apa yang akan Anda lakukan atau jalankan memanfaatkan teknologi web? Di sini saya mungkin akan karena di tempat saya itu persawahan banyak dan juga mayoritas petani, mungkin saya akan menjalankan sebuah bisnis, mungkin pupuk-pupuk atau yang mungkin pupuk-pupuk atau yang berkesinambungan dengan halnya petani. Karena dengan website kita bisa mencakup lebih luas dan lebih banyak lagi yang bisa kita cakup. Oke, mungkin dari saya itu saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.